Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para alim ingkang kawula hormati, nakhusu dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Muhammad Asghar, ugi wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Habib Musyawwam Al-Qadri, ugi dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Al-Habib Ahmad saenipun ingkang sangat kawula hormati, ugi ingkang kawula mulyakaken, ugi boten kesupen dumateng takmir masjid, para imam masjid, sedaya pengurus masjid ingkang kula hormati, khususipun dumateng Al-Karam Agus Mukhliddin bin Kiai Abdullah, nganipun Aba Abdul Syukur, Aba Suhadi, ugi dumateng sedaya tokoh-tokoh bintulipun, baik tokoh masyarakat utawi tokoh agama. Boten kesupen sedherek kula satu profesi, satu perjuangan, Bapak Eka Firmansyah, Desa Mangguro, Manggung Gajah, para rawuh hadirin, para undangan ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, sumangga sareng-sareng nambahi rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi shalawat salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi boten kesupen kula ngaturaken sugeng rawuh, ugi matur nuwun sanget rawuhipun sedaya habaib dalu niki saged ngrawuhi undangan panitia penyelenggara khataman rutinan wonten sasi Ramadan, dengan harapan mugi-mugi boten dipun laksanaken wonten taun ingkang sampun kepengker, ugi ulang Ramadan taun niki ugi selalu berharap mugi-mugi kegiatan ingkang sae niki saged dipun laksanaken wonten sasi Ramadan saterusipun. Amin Allahumma amin. Ugi wonten kesempatan niki boten kesupen kula ngaturaken matur suwun sanget sedaya kerjasama yang baik dari sahabat-sahabat Ansor, dari pengurus masjid, juga sahabat-sahabat Bansor dan yang lain semuanya tanpa terkecuali, termasuk juga atas segala bantuan baik pikiran, tenaga ataupun dana dumateng sedaya kanca-kanca. Mugi-mugi sedaya amal ingkang sae niki dados amal ingkang dipun terami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ugi ingkang paling akhir di samping ngaturaken matur suwun sanget rawuhipun dumateng sedaya para habaib, ugi nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih jajaran panitia termasuk dari pengurus masjid, takmir masjid kirang saged nyampurnakaken anggenipun hormat dumateng sedaya para habaib. Kula wakili nyuwun agungipun pangapunten ingkang agung. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkunge nyuwun agungipun samudra pangabsami akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Punten amanah saking beliau kenging. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para habaib, wabil khusus panjenenganipun Hadratul Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad As-Sukaf, Hadratul Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Ahmad Maula Khaila, Hadratul Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Musawam Al-Qadri, ingkang sangat kula mulyakaken para kiai, para ustad, sesepuh, hadirin hadirat jamaah khatmil Quran sedayanipun ingkang sangat kemuliaaken rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged istiqomah rutinan kita nggih menika khatmil Quran wonten Masjid Jabal Nur Hasanah menika. Mugi-mugi kelawan rawuh kula jenengan sedaya wonten menika majelis dipun catat salah setunggali amal ibadah ingkang dipun terami dening Allah, barokah Ramadan, barokah Al-Qur'an, barokah para habaib, Allahumma amin. Para jamaah sedaya rahimakumullah, ing mriki kula mewakili takmir Masjid Jabal Nur Hasanah secara khusus, secara umum sedaya takmir masjid se-Desa Kunjoro Wesi matur suwun sanget atas rawuhipun para habaib lan barokah doaipun kangge masyarakat Kunjoro Wesi ingkang kaping kalih. Mugi-mugi harapan kita sedaya dalu menika dipun ijabahi dening Gusti Allah. Hajat kita dipun ijabahi dening Gusti Allah, hajat dunya, hajat akhirat, Allahumma amin. Barokah Ramadan, barokah Quran, barokah para habaib, Allahumma amin. Ingkang terakhir kula nyuwun agungi pangapunten menawi wonten kekirangan dalam hal napa kemawon ingkang boten nyajeki dumateng para habaib lan dumateng para hadirin sedaya. Mugi-mugi dengan mungkin kekurangan-kekurangan menika sageta dados evaluasi untuk tahun-tahun ke depan untuk lebih baik dalam mengadakan khatmil Quran menika, Allahumma amin. Mungkin menika ingkang saged kula aturaken kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten. Sepindah malih matur suwun dumateng sedaya kanca-kanca donatur, kanca-kanca ingkang nyumbang acara menika. Mugi-mugi dados amal ibadah ingkang dipun terami dening Gusti Allah, ganjarane kaatur dumateng ahli kubur kita sedaya, Allahumma amin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna fi kulli layalin min layali Ramadan nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir.
di dalam setiap malam-malam bulan Ramadan niku wonten panggilan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair aqbil. Sinten-sinten sing kepingin yang mereka ingin mendapatkan kebaikan, aqbil, datanglah. Wa ya baghiyasyarr, dan siapa orang yang di malam-malam Ramadan mereka masih berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, absir, maka ketahuilah kalian adalah orang yang paling rugi di atas permukaan bumi ini. Sebab kenapa? Karena di malam bulan Ramadan adalah malam yang istimewa. Tatanazzalur rahmat wa tudha'if lahul barakat wal hasanat. Di malam-malam Ramadan adalah malam-malam Gusti Allah Ta'ala menurunkan rahmat untuk setiap manusia. Di malam-malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala manusia. Pahala sholat sunnah dilipat gandakan oleh Allah menjadi wajib pahalanya. Satu ibadah wajib di bulan Ramadan Allah lipat gandakan seperti sab'in minal wajibat, bagaikan Anda melakukan 70 kali sholat wajib. Sholat sunnah yang Anda lakukan diberikan pahala wajib, dan perbuatan yang wajib yang Anda lakukan Allah lipatkan 70 kali pahalanya. Maka itu tidak ada orang yang tidak masuk surga jika mereka mau bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Nabi itu tidak pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Pernah suatu saat turun malaikat Jibril untuk mengucapkan beberapa kalimat doa dan diamini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar ab'adahullahu ta'ala min rahmatih. Siapa orang yang mendapatkan malam-malam Ramadan tapi dia dosanya tidak dimaafkan oleh Allah, maka benar-benar orang ini semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan itu dijawab oleh Kanjeng Nabi, amin. Apakah ada orang yang masuk Ramadan tidak mendapatkan rahmat Allah? Ada. Siapa? Mereka yang tidak mau mendatangi panggilan Allah, mereka yang terus mengikuti nafsunya mereka. Padahal bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengajarkan kepada kita untuk kita menahan nafsu. Bulan Ramadan bagaimana yang biasa kita makan, sekarang kita stop untuk tidak makan. Karena apa? Karena Allah. Yang siang hari biasanya kita minum, sekarang tidak minum. Untuk apa? Untuk Allah. Dan itu bisa kita lakukan. Dan Anda perlu tahu, semua yang Anda lakukan karena Allah itu pasti berkah, nggak akan membawa penyakit. Kalau di luar bulan Ramadan kita nggak berpuasa, mungkin perut kita sakit, para hadirin. Di luar bulan Ramadan siang-siang kita nggak minum, lemes kita. Bahkan ada orang yang pecandu kopi, kalau pagi nggak minum kopi kepalanya pusing, Pak. Tapi lihat bagaimana di dalam bulan Ramadan, pagi jam 7, jam 8 kita nggak minum kopi. Mulai setelah subuh kita nggak makan, kita nggak minum, alhamdulillah nggak ada masalah, nggak jadi penyakit, nggak kambuh emah kita, nggak lemes badan kita. Kenapa? Inilah setiap amal perbuatan jika kita lakukan karena Allah, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah. Maka itu lakukan semuanya karena Allah. Dan termasuk pelajaran di dalam bulan Ramadan,
bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk imsakun nafas, untuk bagaimana kita menahan nafsu. Nafsu makan kita tahan, nafsu minum kita tahan, nafsu yang tadinya untuk istri kita tahan di siang hari bulan Ramadan. Jangan sampai nafsu setan kita tidak tahan. Kita nggak makan, nanti nggak minum, tapi mulutnya nafsu, ngomongnya kotor. Kita nggak makan, nggak minum, tapi mulut matanya nafsu, ngelihat barang yang haram. Kita nggak makan, nggak minum, tapi telinganya denger lagu-lagu, denger omongan-omongan yang kotor. Terus apa gunanya kita berpuasa? Maka itu Nabi SAW beliau bersabda, kam min shaim laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi di hadapan Allah dia nggak dapat apa-apa. Di hadapan Allah tidak mendapatkan berkah, nggak mendapatkan pahala, nggak mendapatkan surga. Yang dia dapatkan cuma hanya lapar. Apa yang kamu dapatkan dari puasa kamu? Lapar. Apa yang kamu dapatkan dari puasa kamu? Haus. Cuma itu aja. Nggak ada dapat berkah, nggak ada dapat pengampunan dosa, nggak ada dapat pembebasan dari api neraka. Kenapa? Karena dia berpuasa tapi tidak meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, ayo, tinggal berapa hari lagi Ramadan. Ya Allah, semoga kita panjang umur, bisa ketemu nanti di Ramadan yang akan datang. Tapi kita nggak tahu umur. Kalau memang nanti ada yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Kita gunakan Ramadan tahun ini untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi di akhir bulan Ramadan, yang mana Allah menjanjikan idkum minan nar. Siapa yang beribadah secara baik di dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Allah jauhkan dia dari nerakanya Allah. Maka ini kesempatan kita ma'asyiral muslimin, untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, untuk kita mendapatkan pengampunan Allah, untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan sia-siakan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nabi kalau sudah di akhir Ramadan, syadda mi'zarah, Nabi rapatkan sabuknya, artinya Nabi lebih semangat beribadah. Wa ahya lailah, dan Nabi nggak tidur malam kalau Ramadan. Di 10 terakhir Nabi menghidupkan malam-malam ini dengan zikir, Nabi menghidupkan malam-malam ini dengan i'tikaf, Nabi hidupkan malam ini dengan membaca Al-Quran. Wa aigada ahlah, dan Nabi tidak meninggalkan keluarganya. Nabi ajak bangun keluarga Rasulullah untuk ayo sama-sama kita beribadah, ayo sama-sama kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini perlu kita ambil. Nggak bisa kita duduk tenang lalu kita mendapatkan rahmatnya Allah. Itu namanya mutamannin. Itu namanya orang yang berangan-angan. Dan orang yang banyak berangan-angan tanpa usaha, itu adalah orang yang bodoh. Nanti masuk surga saya. Nanti saya dapat berkah. Tapi dia santai-santaian, cuma berhayal, nggak sholat, ibadah nggak serius, puasa Ramadan nggak serius, baca Quran nggak serius, tapi dia berangan-angan, nanti masuk surga. Dari mana ente mau masuk surga? Dari mana kita akan masuk surga kalau kita nggak ada usaha? Usaha baca Quran, usaha kita sholat, usaha kita puasa, usaha kita menjauhi larangan-larangan Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, itulah nanti yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, satu ulama yang luar biasa. Beliau ingin dapat rahmatnya Allah, beliau ingin dapat berkahnya Allah, beliau ingin dapat makom derajat di hadapan Allah. Beliau sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Artinya apa?
Artinya 40 tahun beliau tidak pernah tidur sehingga tidak pernah batal wudhunya. Setelah sholat isya beliau nggak pernah tidur sampai sholat subuh dengan menggunakan wudhu isya. 40 tahun dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Beliau mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah, menjadi orang yang ahli karomat. Kenapa? Usahanya luar biasa para hadirin. Usaha luar biasa. Maka itu bukan jihad itu dengan membawa perang, dengan membawa pedang. Bukan jihad itu dengan mengulurkan pedang. Bukan hanya saja jihad itu dengan mengeluarkan pedang. Bukan jihad itu harus dengan kekerasan. Tapi ada jihad yang lebih besar, ada jihad yang lebih bahaya, yaitu jihad melawan nafsu kita sendiri. Jangan kita kuat di depan orang tapi lemah di depan nafsu kita. Kita kalah dengan nafsu kita. Nabi pernah melihat ada sahabat pulang dari jihad menang, gembira, bahagia. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu berbahagia? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih bahagia setelah kita menang dari medan perang? Nabi menjawab, raja'tum min jihadil asghar. Barusan tadi ini kita pulang dari jihad yang kecil, lawan pedang demi pedang, kita hadap-hadapan dengan musuh, itu jihad kecil. Wa dakhaltum ila jihadil akbar. Tapi ada jihad yang lebih besar yang saat ini harus kita lawan. Mahadzal jihad ya Rasulullah. Jihad apa yang lebih besar daripada jihad kita berperang melawan musuh? Rasul mengatakan, an-nafsul ladzi baina jambaik. Jihad melawan nafsumu sendiri yang ada pada tengah-tengah tubuh kamu. Kadang-kadang kita kalah dengan tubuh kita, dengan nafsu kita. Kadang-kadang kita kalah. Contohnya aja salat subuh, azan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana usahanya Anda? Mana Anda melawan nafsu Anda untuk bangun dari ngantuk Anda, untuk bangun dari tidur Anda? Mana? Sudah dipanggil oleh azan, tapi mana mereka yang mau melawan nafsunya untuk datang ke masjid sholat berjamaah? Kadang-kadang kita kalah loh dengan nafsu kita. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Jangan jadi abdus syahwat, jangan jadi hambanya setan, jangan jadi hambanya nafsu. Inna nafsa la ammarah bisu. Karena nafsu itu pasti mengajak manusia untuk berbuat jelek. Ada orang santri pun juga begitu. Ada orang santri, saya kepingin jadi orang alim, saya kepingin jadi orang yang dekat dengan Allah, tapi kalah dengan nafsunya. Diajak untuk nafsunya, jangan ikut ini, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Memang setan gak kepingin menjadikan kamu orang yang alim. Memang setan gak kepingin menjadikan kamu orang yang luar biasa. Makanya setan ingin menggagalkan itu semuanya. Maka itu, kalau Anda punya harapan dekat dengan Allah, lawan nafsu Anda. Kalau Anda ingin punya harapan masuk ke dalam surga, lawan nafsu Anda. Dan dengan melawan nafsu, Anda akan mempunyai derajat yang tinggi. Sebagai penutup, ada satu kisah cerita seorang yang mustajab doa. Orang ini kalau doa, doanya mustajab. Doa datang, doa qabul, doa qabul, doa qabul. Sehingga ada orang yang datang kepada beliau bertanya, maaf guru, doamu ini terkenal luar biasa, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Maka orang ini mengatakan, saya juga bingung, apa sebabnya ya? Doa saya ini kok cepat diterima sama Allah. Maka si tamu ini mengatakan, boleh nggak saya nginep di sini 3 hari guru? Untuk apa? Untuk saya teliti apa amalan Anda yang menyebabkan doa Anda terkabul. Boleh? Subhanallah. Akhirnya orang ini dikasih kamar di depan 3 hari. Hari pertama dia teliti bagaimana cara sholatnya. Dilihat biasa. Sholatnya ya sholat-sholat wajib itu, dan sholat sunnah sedikit. Kok nggak anu ya, kok nggak ada yang istimewa ya. Dilihat malam harinya bagaimana,
Malam harinya ya dia tahajud tapi sebentar, nggak terus lama begitu, enggak, sedikit saat tahajud tidur, begitu aja, sama kayak orang biasa. Dilihat makannya, wah makannya tambah banyak orang ini kalau makan. Saya kira makannya sedikit, sering puasa, enggak, ternyata makan juga enak biasa nih. Terus apa penyebabnya orang ini ya? Sampai 3 hari dia mau pamit pulang, guru saya mau pamit pulang guru. Iya, sudah ketemu kamu? Apa yang menyebabkan aku ini doaku terkabul? Gak ketemu guru. Saya koreksi Anda sama kayak orang biasanya. Gak dapat kamu, gak dapat. Baik, karena kamu sudah berusaha mencari tapi kamu gak dapat, saya kasih tahu ya. Saya punya amalan satu. Mungkin karena itulah Allah menjadikan doaku ini diterima sama Allah. Apa itu guru? Saya selalu menolak nafsu saya. Saya tidak pernah mengikuti nafsu saya dalam segi apapun. Kamu kemarin lihat kan, waktu kamu makan dengan saya, lauk apa yang paling nikmat di meja itu? Si santri mengatakan daging guru. Katakan kalau sekarang sate guru. Kamu tahu saya makannya apa? Tempe. Kenapa? Di waktu itu nafsu saya mengatakan, wah ini enak ini lezat ini. Saya kepingin makan daging itu, tapi karena saya kepingin, saya lawan makan yang sesuatu yang gak kepingin saya. Dan itu sering saya lakukan. Kamu tahu kemarin kenapa sholat saya sebentar tengah malam itu? Iya guru. Kenapa guru? Karena nafsu saya mengatakan, kamu jangan tidur, kamu sholat yang panjang, biar kamu tambah tinggi derajatnya, biar kamu begini. Wah, nafsu saya semangat untuk sholat, saya buat tidur. Kenapa? Saya takut sholat saya nanti karena nafsu, bukan karena Allah. Tapi begitu saya ngantuk, begitu saya nggak kepingin sholat, begitu saya nggak kepingin bangun malam, di situ saya bangun tengah malam, saya tidak tidur, saya hajar nafsu saya untuk saya dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nafsu saya sekarang tunduk dengan saya. Karena nafsu saya tunduk, doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang didatangi, ini ada orang baiknya luar biasa. Maka teman-teman ustadz-ustadz ini musyawarah, ini ada orang baik, itu kalau masuk Islam bagus itu. Ayo kita dakwah yuk, untuk dia biar masuk Islam. Orang ini didakwahi, Pak, Anda ini orang bagus Pak, Anda ini orang sabar, Anda ini orang loman, Anda ini begini. Pak, masuk Islam mau nggak? Orang ini langsung spontan mengatakan tidak mau. Dirayu lagi, lebih halus lagi. Pak, Anda tahu di surga itu Pak, ada di Islam itu kalau taat ada surga. Surganya itu isi makanan semuanya ada Pak. Bidadari semuanya siap Pak. Mau nggak Anda masuk ke dalam Islam? Saya tidak mau. Akhirnya yang berdakwah ini ngamuk. Sampean sudah saya ajak halus-halus nggak mau. Saya lebih halus lagi. Sampean tambah kasar dengan saya. Sudah, sakarepmu. Masuk Islam silahkan, nggak masuk Islam sakarepmu. Saya nggak butuh sama kamu. Yang dakwah ini pegel akhirnya. Begitu dia pulang, orang ini mengatakan, aslamtu li ajlillah. Sekarang saya masuk Islam karena Allah. Kaget orang-orang ini. Loh. Kita ngamuk sampai masuk Islam. Tadi kita pelan-pelan sampai nggak tertarik. Orang ini mengatakan, iya, saya tahu. Waktu Anda cerita Islam ini begini, begitu. Nafsu saya tertarik. Iya ya, enak masuk Islam ya. Tapi saya takut. Kalau saya masuk Islam pada waktu nafsu saya seneng, saya takutnya nanti masuk Islamnya karena nafsu. Takut nanti suatu saat waktu nggak seneng, saya keluar lagi dari Islam. Tapi begitu Anda marah, saya benci sama Islam luar biasa. Saya mangkel sama Islam. Begitu nafsu saya nggak suka dengan Islam, saya lawan, saya masuk ke dalam Islam. Sekarang saya masuk Islam bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah
Maka itu ayo lawan nafsu kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semoga hajat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, panjangkan umur kami semuanya ya Allah. Rahmati kami semuanya ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Tetapkan dalam Islam dan iman ya Allah. Tetapkan dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Ya Karim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak yang taat kepadamu dan Rasul, anak yang cinta dan taat kedua orang tuanya ya Allah. Jika ada haram yang telah masuk di dalam jasad kami ya Allah, jauhkan itu semuanya ya Allah, dan maafkan yang telah terlanjur ya Allah. Ya Rabb, catat kami sebagai penduduk surgamu ya Allah. Catat kami sebagai orang yang beruntung ya Allah. Ya Allah, catat kami sebagai orang yang kelak bisa bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, berjabat tangan dengan tangan Rasulullah. Ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Allah bukakan pintu rizki untuk kita yang halal barakah, sebagaimana Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya Rabb, sampaikan kita ziarah Mekah Madinah dengan istri kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan santri kami, dengan orang yang kami cintai ya Allah. Sampaikan ke Mekah Madinah sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, fi khairat wa masarrat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul sirril Fatihah. Waladhdallin amin. Hadirin, kita sempurnakan acara kita untuk kita berdiri. Untuk teman-teman yang qasidah silakan keluar dulu. Kita baca alayallah binadrah, ini kitabnya. Kita baca alayallah binadrah, terus kita doa dan kita baca kunut. Setelah itu acara dianggap selesai. Saya atas nama pribadi, jika ada kekeliruan, kesalahan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum masuk bulan Syawal, saya mengucapkan lebih dahulu minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi insyaallah di bulan Syawal dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ala ya Allah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به كما وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنزرة الرحيمة تداوي كل ما به كما وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنا الصيب مطهر. ألا يا الله بنظرة
الرحيمة تداوي كل ما به سقيمة وجه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومتتها قصيرة إلا يا الله بنزرة للرحيمة تداوي كل ما به سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفقار لا يا الله بنزرة دين سقيمة تفكر في فناها وفي كسر عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار لا يا الله من العين الرحيمة كل ما به من أمراض ألا يا عين جودي بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به إما معنا في المرابع وأصبح سافي الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به ولكن حسبي الله لا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشر جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به بها ساداتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون لا يا الله بنزرة تداوي كل ما به ومنهم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطار لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به سقيمة منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب به تيسر لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان ودعتك الله مودع مودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان مودع مودع ودعتك الله بأسمائك الله يا خالقي وبالصحف بعد الكتاب المبين مودع يا رمضان ودعتك الله بأملائك الله يا رازقي توسلت يا بغية العاملين يا رمضان ودعتك الله وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين يا رمضان ودعتك الله تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين ودعتك الله تفضل بغفران
غفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين. رمضان وجد بالرضا وجز العطاء واشمل به جملة الحاضرين. مودع مودع يا رمضان وطول لنا عمر سلطاننا واحرسه من أعين الحاسدين. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. وكن حافظا له وكن حارسا وكن ناصرا له وكن له معين. مودع يا رمضان ودعتك الله وعامله باللطف في أحواله مع حسن الدنيا وإكمال الدين. يا رمضان ودعتك الله وأصلحه يا ربي في أفعاله وأصلح بأفعال المسلمين. يا رمضان ودعتك الله فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يضجرك كثرة السائلين. دع يا رمضان ودعتك الله خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين. يا رمضان ودعتك الله وصلوات الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين. يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. باركت ربنا وتعالى والحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذه جمعا مرحوما ومن بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا فيما بقي من شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآثام. اللهم ادركنا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا طول أعمارنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يا حي يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول وسر الفاتحة. Atas nama pribadi jika ada kekurangan atau terlalu lambat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diterima oleh Allah dan dicatat mendapatkan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.